Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah kalian, di hari akhir bakalan ada manusia yang terakhir masuk ke surga. Tahukah kalian siapa mereka itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manusia yang terakhir masuk surga. Pada hari kiamat kelak, ketika semua manusia telah selesai dihisab dan memasuki tempatnya masing-masing di surga atau di neraka, Allah berkehendak untuk menyelamatkan para penghuni neraka yang pernah menyembah Allah walau hanya sesaat. Allah memerintahkan beberapa malaikat menjelajah neraka untuk menemukan mereka itu, yakni mereka yang masih tampak tersisa bekas-bekas sujud yang tidak terbakar api neraka. Dari bekas sujud yang tampak cukup besar dan sangat jelas, atau yang terlihat sangat kecil dan samar-samar. Ketika mereka semua ditemukan dan diangkat dari neraka, keadaan tubuhnya hitam terbakar seperti arang. Kemudian dituangkan kepada mereka ma'ul haya atau air kehidupan, dan mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya bibit tumbuhan di tanah bekas banjir, dalam keadaan segar dan sebaik-baiknya penampilan. Sekali lagi, Allah memasangkan mizan atau timbangan amal, dan sebagian besar dari mereka dipersilahkan memasuki surga karena keburukan dan kejahatannya telah habis setelah dicuci dari neraka. Tetapi tertinggal satu orang di antara surga dan neraka, walaupun keburukannya telah habis terbakar di neraka. Tetapi sisa kebaikannya tidak cukup memberatkan mizan untuk bisa mengantarkannya ke surga. Dia itulah orang terakhir yang akan masuk surga kelak karena kasih sayang dan rahmat Allah. Tetapi tampaknya Allah tidak akan membiarkan begitu saja memasuki surga tanpa mencandainya terlebih dahulu. Sebagai bentuk kasih sayangnya, sekaligus memaksimalkan kegembiraannya ketika nantinya dia masuk surga, Allah menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Setelah beberapa waktu lamanya, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka ini. Baunya amat menyakitkan diriku, dan panasnya bisa membakarku." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?" Orang itu berkata, "Tidak ya Allah, demi kemuliaan-Mu." Kemudian Allah membuat semacam perjanjian dengannya untuk tidak meminta lagi, dan Allah memalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Ia bersyukur telah dihindarkan dari pemandangan neraka dan melihat pemandangan surga. Tetapi namanya manusia yang masih memiliki nafsu, walau saat itu telah menjadi nafsu yang diridhoi Allah dan nafsu yang diridhoi kepada Allah, radiyatul ahum wa radiyatul anhu, nafsu mutmainnah radiyatan marudiyah. Melihat pemandangan yang begitu indah hanya dari kejauhan, bangkit keinginannya untuk melihat lebih dekat, tetapi ia terhalang dengan perjanjian yang terlanjur disetujuinya dengan Allah. Karena itu ia hanya diam. Beberapa saatnya ia diam, tetapi pergolakan hati dan nafsunya untuk lebih dekat kepada surga tidak pernah diam. Tampaknya ia tidak tahan lagi untuk meminta berdoa walau telah berjanji untuk tidak meminta. Ia menyadari tidak zat yang paling sabar, paling memaafkan, yang tidak pernah jemu untuk mengabulkan walau tidak pernah mematuhi dan selalu melanggar larangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaannya saat itu tidak lepas sifat-sifat rahmah dan rahim Allah itu. Kalau bukan Allah yang mengadalinya, pantasnya ia tetap berada di neraka selama-lamanya. Ia memberanikan diri untuk berdoa dan meminta lagi, "Wahai Tuhanku, bawalah aku dekat pintu surga." Namun Allah berfirman, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta lagi selain yang telah engkau minta sebelumnya?" Ia berkata memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhlukmu yang paling malang." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi?" Orang itu berkata, "Tidak ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan memintanya lagi."
Kemudian Allah membuat semacam perjanjian lagi dengannya. Setelah beberapa waktu lamanya menikmati pemandangan surga yang penuh kenikmatan itu, lagi-lagi nafsunya manusia tersebut bergerak untuk meminta memasuki surga. Tidak sekedar berdiri di pintunya, tetapi teringat akan janji yang telah diberikannya kepada Allah, ia jadi terdiam. Pergolakan nafsu dan hatinya makin menggelora. Dan hal itu memang digerakkan oleh Allah. Karena itu ia nekat untuk melanggar janjinya dan berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surgamu." Allah berfirman kepadanya, "Sayang sekali, wahai anak Adam, alangkah kinatnya dirimu. Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta sesuatu lagi selain permintaanmu yang sebelumnya?" Lagi-lagi ia berkata memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhluk yang paling celaka." Allah tertawa mendengar pernyataan tersebut dan mengizinkannya memasuki surga. Baru beberapa langkah di surga, Allah berfirman, "Mintalah segala apa yang kamu inginkan." Tentu saja orang tersebut sangat gembira mendengar perintah Allah tersebut. Ia menyebutkan daftar permintaan dari semua apa yang dilihatnya tersebut, termasuk beberapa hal yang terlintas di pikirannya. Setelah ia kehabisan data permintaannya dan berhenti berbicara, Allah berfirman kepadanya, "Mintalah tambahan ini dan itu." Allah menyebutkan sesuatu yang belum masuk dalam permintaannya, dan ia segera memohon untuk diberikan tambahan seperti itu. Beberapa kali Allah mengingatkan ke beberapa hal dan kenikmatan kepadanya, dan ia memohon untuk bisa diberikan tambahan seperti itu pula. Akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau telah puas?" "Saya telah puas ya Allah," katanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menatapnya untuknya bagimu, dan yang telah engkau minta itu semuanya dan tambahannya sebanyak itu pula, artinya itu milikmu. Itulah manusia yang terakhir masuk ke surga.